Shalom sahabat GPIB yang dikasih oleh Tuhan, selamat malam. Kembali lagi kita berjumpa dalam program Night Call GPIB. Bersama saya Pendeta David Cornelius Yuhombing. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama sebelum kita mengakhiri hari yang indah yang diberkati oleh Tuhan sepanjang kehidupan kita, terutama pada hari Sabtu ini. Maka jemaat Tuhan, kita boleh ada di dalam kesempatan yang indah ini. Mari kita mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan dengan kita pertama-tama berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa, sabdamu adalah kerinduan dalam kehidupan kami. Suaramu adalah yang menyejukkan hati diri kami Tuhan. Maka pada saat ini kembali, sebelum kami kembali dalam istirahat untuk melewati malam ini, berilah kami dengan karunia Roh Kudus-Mu, agar saat ini kami boleh mendapatkan hikmat di dalam kasih-Mu, sehingga semakin memiliki pengharapan untuk tumbuh dalam kehidupan beriman kepada kasih-Mu Tuhan. Sehingga dalam segala tantangan pergumulan, bahkan khususnya sahabat GPIB yang merenungkan firman-Mu pada malam hari ini, mendapatkan kekuatan, penghiburan, dan keyakinan untuk semakin percaya kepadamu. Bersabdalah Tuhan bagi kami semua anak-anak-Mu, bagi sahabat GPIB di mana boleh berada. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasih oleh Tuhan, bersama kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke 21 sampai 29. Yesaya 41 ayat 21 sampai 29 yang mengatakan, ajukanlah perkaramu, firman Tuhan. Kemukakanlah alasan-alasanmu, firman Raja atas Yakub. Biarlah mereka maju dan memberitahukan kepada kami apa yang akan terjadi. Hal-hal yang dahulu, beritahukanlah apa artinya, supaya kami memperhatikannya. Atau hal-hal yang akan datang, kabarkanlah kepada kami, supaya kami mengetahui kesudahannya. Beritahukanlah hal-hal yang akan datang kemudian, supaya kami mengetahui bahwa kamu itu ilah. Ya, kerjakanlah apa yang baik atau apa yang buruk, supaya kami bersama-sama tercengang melihatnya. Sesungguhnya kamu seperti tidak ada, dan perbuatan-perbuatanmu hampa. Orang yang memilih kamu sungguh menjijikkan. Aku telah menggerakkan seorang dari utara dan ia telah datang. Seorang yang akan menyerukan namaku dari sebelah matahari terbit. Seperti tukang periuk menginjak-injak tanah liat, demikianlah dia akan menginjak-injak penguasa-penguasa seperti lumpur. Siapakah yang memberitahukan dari semula sehingga kami mengetahuinya, dan dari dahulu sehingga kami mengatakan dia benar? Sungguh tidak ada orang yang memberitahukannya, tidak ada orang yang mengabarkannya, tidak ada orang yang mendengarkan perkataanmu. Aku yang pertama berkata kepada Sion, lihatlah mereka datang, dan aku memberikan orang yang membawa kabar baik kepada Yerusalem. Sekiranya aku melihat sekeliling, tidak ada seorang pun, dan tidak ada di antara ilah-ilah itu yang dapat membuat rencana atau yang dapat memberi jawab kalau aku menanyai mereka. Sesungguhnya semua mereka seperti tidak ada. Perbuatan-perbuatan mereka hampa, patung-patung tuangan mereka angin kosong. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang setia mendengar, memelihara, dan melakukan firman Tuhan. Kita nyatakan, Hosiana. Sahabat GPIB yang dikasih oleh Tuhan, penting untuk kita selalu menyadari diri bahwa siapakah atau apakah yang menjadi andalan dalam kehidupan kita. Saya ingin mengajak sahabat GPIB untuk kita sama merenungkan dengan sebuah ungkapan yang mungkin pernah timbul dalam hati dan pikiran kita. Satu ungkapan sederhana
yang ketika kita dalam kesulitan, ketika seseorang tidak memiliki uang, mungkin ada yang mengatakan, aku sudah tidak punya uang, maka aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Sahabat GPB yang dikasih oleh Tuhan, mungkin dalam beragam keadaan kita mengatakan sebuah kehidupan atau ketika keadaan kita sudah tidak lagi berdaya untuk melakukan apa-apa dalam kehidupan kita, khususnya adalah untuk berjuang menggapai kehidupan yang lebih baik. Satu ungkapan seperti tadi mengatakan bahwa aku sudah tidak ada uang dan aku tidak bisa melakukan apa-apa. Ini adalah konsep yang hampir sama terjadi dengan apa yang terjadi bagi bangsa Israel di tengah-tengah pembuangan pada saat itu. Sedikit kita memahami tentang konteks yang kita baca dalam teks ini adalah bagian daripada Deutero Yesaya yang menceritakan tentang keadaan bangsa Israel di dalam pembuangan pada saat itu di tanah Babel. Sahabat GPB, tentu hal ini adalah sesuatu yang sangat berat jika kita mengalaminya secara langsung dalam kehidupan pada saat ini. Atau mungkin bagi sahabat GPB yang sedang bergumul dengan begitu hebat dan dengan tantangan realitas yang sangat sulit dalam kehidupan pada saat ini. Untuk menimbulkan keyakinan bahwa kita dapat berpegang teguh kepada kekuatan yang melampaui segala sesuatu yang dapat kita lihat, itu mungkin memang tidak mudah. Seperti uang. Ada juga orang yang mengatakan, jangan pernah katakan, uang tidak bisa memberimu kebahagiaan kepada orang yang membutuhkan uang. Jika sahabat GPB saat ini membutuhkan uang, mungkin pernyataan bahwa uang tidak bisa memberi kebahagiaan hanya seperti omong kosong. Karena kita membutuhkan uang, karena mungkin keadaan situasi hanya bisa dijawab dengan uang. Tetapi kita perlu memiliki kesadaran hati kembali, bahwa jika kita mengatakan demikian, maka sungguh kekuatan yang berasal atau sungguh kekuatan yang dapat menaungi kehidupan kita berarti adalah uang jika keadaan demikian. Padahal sesungguhnya dalam iman percaya kita tahu bahwa yang dapat memberikan kita kekuatan, yang dapat memberi kita daya dalam kehidupan ini adalah Tuhan itu sendiri. Maka penting sahabat GPIB untuk kita bisa bersama mendalami tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kehidupan bangsa Israel dalam perjanjian lama menggambarkan begitu lengkap akan bagian dari kehidupan beriman kita. Tegar, tengkuk, dan keadaan di mana mengalami hal baik dan dapat percaya, kemudian mengalami hal yang sangat buruk dan kemudian menjadi tergoyang ke sana dan kemari untuk tetap mau berpegang teguh kepada keyakinan iman kepada Tuhan. Inilah kita dalam setiap kehidupan kita. Firman yang kita baca dalam Yesaya 41 ayat 21 sampai 29 tadi menceritakan bagaimana tentang berhala yang tidak berdaya. Allah menentang dan menantang akan kuasa daripada ilah-ilah yang ada dalam dunia pada saat itu. Tentu di dalam konteksnya pada saat itu kebanyakan adalah semacam patung tuangan ataupun juga Allah-Allah yang dipuji disembah dengan pengertian yang berbeda daripada Allah pencipta semesta alam. Tapi kita bisa merefleksikannya dan merelevansikannya ke dalam kehidupan kita pada saat ini, bahwa berhala modern yang cenderung melekat kepada kebutuhan-kebutuhan duniawi kita, termasuk tadi secara sederhana tentu adalah uang, bisa juga berkaitan dengan pekerjaan, dengan jabatan, dengan kedaulatan kita, kekuasaan kita, atau juga mungkin bahkan kesehatan dan keberadaan kita, karena itu berbicara tentang kekuatan kita juga sahabat GPIB. Maka ketika kita bergantung kepada semuanya itu, sebagai contoh sederhana lainnya, jika saya sudah sakit, saya tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Banyak orang terjebak di dalam pemahaman bahwa karena keterbatasan akan keadaan tubuhnya yang sedang lemah, yang sedang sakit, membuat dirinya tidak bisa berbuat apa-apa untuk memuliakan Tuhan. Padahal sesungguhnya kita memahami bahwa karunia Tuhan besar melampaui segala sesuatunya. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah, dalam keadaan lapar, dalam keadaan sukar, jika kita berpegang hanya kepada kita mau sehat dulu, kita mau mengalami kenyamanan dulu, kita mau sembuh dulu dan sebagainya, maka sahabat GPIB sebetulnya kita bergantung kepada kekuatan dunia.
kekuatan daging kita. Padahal Tuhan mengaruniakan kekuatan yang lebih besar untuk kita bisa mengalahkan kedagingan kita sendiri. Itulah Kristus di dalam penderitaannya menuju kayu salib, yang saat ini semakin kita dalami dan semakin kita dekati. Maka sahabat GBIB yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu untuk memaknai bagaimana ke depan di dalam kehidupan kita dalam kasih Tuhan selalu memiliki pengharapan-pengharapan baru. Teks ini berbicara banyak hal terkait dengan bagaimana ilah-ilah itu tidak dapat berbuat apa-apa. Dikatakan bahwa mereka kosong, mereka hampa, mereka tidak ada gunanya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagai contoh di dalam ayatnya yang ke-23-24, beritahukanlah hal-hal yang akan datang kemudian, supaya kami mengetahuinya bahwa kamu itu ilah. Ini menegaskan kepada berhala-berhala yang ada, yang bisa kita lihat juga dalam berhala modern pada saat ini. Terhadap kehidupan kita, uang, pekerjaan, kesehatan, dan lain sebagainya yang kita sama-sama bisa memahami. Maka sahabat GBIB, jika kita berpegang kepada itu, kita bisa bertanya juga, apa yang bisa diberikan oleh kekuatan tubuh kita pada saat ini? Semua terbatas, semu, kita bisa sakit, kita rapuh. Dengan cuaca panas, cuaca hujan, panas ataupun dingin, kita dapat menjadi lemah. Tetapi terus dikatakan bahwa kehadiran yang benar, Dia yang benar, datang untuk dapat melawat kita. Inilah Kristus yang kita rasakan dalam penderitaan di dunia ini. Dia menderita bersama dengan kita. Dan kita merasa dan kita bisa melihat bahwa di dalam penderitaan ini kita bersama dengan Kristus. Sahabat GPIB di dalam pergumulan, tengah bersama dengan Kristus. Karena Kristus ada di dalam penderitaan itu. Kristus sengaja mengambil jalan penderitaan untuk Dia bisa ada bersama dengan kita. Dan di dalam itu juga, ketika kita ada dalam penderitaan, kita bersama dengan Dia. Maka sesungguhnya sahabat GPIB, sekali lagi, hiduplah di dalam semua pergumulan itu dengan tetap bersyukur. Kita bersama di dalam setiap situasi yang kita hadapi, dimanapun kita berada, kita ada bersama dengan Kristus. Hanya tinggal kita bergumul, kita melandaskan keyakinan dan kekuatan kita kepada Tuhan, kepada salibnya, kepada kuasa kasih-Nya. Itulah menjadi dasar bagi kita untuk semakin percaya, untuk semakin yakin di dalam perjalanan kehidupan ini. Tantangan pergumulan lainnya, harapan dan cita-cita kita, apa yang kita perjuangkan, apa yang sahabat GBIB sedang upayakan pada saat ini, letakkan itu dalam kasih Tuhan. Maka sahabat GBIB, baik itu kita melihat keberhasilan ataupun kegagalan dalam dunia ini, bukan sebagai akhir dalam kehidupan ini. Terutama dalam hal kegagalan. Ketika kita tidak berhasil menggapai apa yang kita harapkan, ketika kita tidak menyelesaikan atau bisa menjumpai keberhasilan dalam apa yang kita perjuangkan, bukan berarti kehidupan ini telah berakhir. Tetapi Tuhan ada dalam itu semua. Satu hal yang mungkin bisa kita renungkan sahabat GPIB, boleh gumuli bersama. Di dalam penderitaan, kita bukan menjumpai akhir. Tetapi di dalam penderitaan, justru kita memiliki kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati sahabat GPIB dimanapun berada. Amin. Mengakhiri renungan ini, sahabat GPIB yang terkasih, mari kita bersama menyatukan diri kita dan hati kita tetap terarah kepada Tuhan untuk kita berdoa kepadanya. Kita berdoa. Bapa, berkat dan kekuatan daripada-Mu adalah dasar dari segala kehidupan kami. Dan juga naungan-Mu Tuhan adalah pelindung sejati yang dapat memberikan kami kekuatan untuk melangkah pasti dalam kehidupan ini Tuhan. Sekalipun dunia seringkali menjadi gelap dan kami tenggelam di dalam segala kesukaran yang ada Tuhan, terutama sahabat GBIB di dalam perenungan pada saat ini, berilah pertolongan dan kasih-Mu Tuhan, agar boleh semakin percaya dalam segala keadaan. Kesukaran-kesukaran itu bukanlah untuk menghentikan harapan ataupun keyakinan dalam kehidupan ini, melainkan seperti Engkau menderita menuju kayu salib dan berada di dalam salib itu Tuhan, di atas salib itu. Engkaulah yang menunjukkan bagi kami bahwa penderitaan itu adalah wujud dari kemuliaan itu sendiri. Dan dengan penderitaan, kami bersama-sama dengan Engkau
Maka Tuhan berilah kasih-Mu untuk sahabat GPIB dimanapun boleh berada, untuk tetap dapat percaya, menggumuli segala duka cita, segala tantangan, segala pergumulan, segala kekecewaan, bahkan juga segala amarah, sehingga tidak timbul menjadi dendam dan iri hati dalam keadaan-keadaan yang semakin memperburuk keadaan Tuhan. Tapi jamahlah Tuhan dalam semuanya itu. Terlebih juga dalam kesehatan, kekuatan, dalam upaya untuk tetap menjaga kehidupan dalam kestabilan ekonomi. Engkaulah Tuhan berperkara dalam semuanya itu bagi sahabat-sahabat GPIB, anak-anak-Mu dimanapun berada ya Tuhan. Dan kami percaya pada saat ini Engkau telah melengkapi kami dengan semuanya itu. Maka biarlah Tuhan kehidupan kami di masa yang akan datang dan juga dalam istirahat kami di malam hari ini, khususnya bagi anak-anak-Mu sahabat GPIB ya Tuhan, dimanapun boleh berada, tetap ada di dalam kasih penyertaan-Mu, sehingga esok kami boleh bangun kembali dengan memiliki pengharapan yang semakin teguh kepada-Mu Tuhan, untuk melangkah pasti dalam kehidupan ini dengan tetap bersuka cita. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau adalah Allah yang mendengar setiap doa-doa orang yang percaya kepadamu. Maka inilah doa kami naikkan kepadamu di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, Tuhan memberkati di dalam perenungan pada saat ini. Kiranya malam ini boleh menjadi waktu kesempatan untuk beristirahat dengan baik, sehingga esok kita boleh melanjutkan aktivitas kita kembali. Tuhan memberkati sahabat GPIB dimanapun berada. Sampai kita bertemu kembali.